Baik teman-teman semuanya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, gimana kabar hari ini? Semoga sehat, senantiasa menyertai kita semuanya. Hari ini Pak Ramadan sengaja mengambil spot foto di pojok-pojok kampus ya, sebagai mengobati rasa kangen yang hampir puluhan purnama tidak berjumpa teman-teman semuanya. Nah, pada pertemuan ke-14 ini teman-teman semuanya, kalau minggu lalu kita bicara tentang bahaya dan dampak korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai aspek kehidupan ekonomi, budaya, sosial, pertahanan, kemudian aspek politik dan demokrasi. Nah, kali ini ya, setelah kita mencoba untuk memahami secara komprehensif dampak-dampak itu, bahaya-bahaya tersebut, maka teman-teman semuanya, pada pertemuan ini kita bicara tentang analisis nilai anti korupsi yang harus dimiliki, yang harus dipegang oleh seluruh mahasiswa, terlebih teman-teman yang menempuh mata kuliah pendidikan jati diri ini. Teman-teman semuanya, seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa pertemuan ke-14 ini nanti kita akan mendiskusikan bagaimana nilai karakter anti korupsi ini bisa diinternalisasikan dalam kehidupan kampus. Nah, seperti yang ada di kontrak perkuliahan, bahwa pertemuan ke-14 ini apa yang bisa kita harapkan, kompetensi apa yang bisa diharapkan. Pertama, kita berharap bahwa mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai karakter anti korupsi dalam rangka mengatasi faktor internal penyebab terjadinya korupsi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip ya, karakter prinsip-prinsip anti korupsi seperti apa ya. Kemudian mahasiswa mampu memberikan contoh penerapan prinsip dan nilai-nilai karakter anti korupsi ya, baik dalam kehidupan kampus maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Teman-teman semuanya, pada dasarnya korupsi itu terjadi karena adanya dua faktor. Ada yang disebut dengan faktor internal, ada yang disebut dengan faktor eksternal. Faktor internal ya lebih pada niat ya, niat seseorang untuk melakukan korupsi. Tetapi kemudian kalau faktor eksternal lebih pada atau cenderung pada kesempatan yang ada di lingkungan kerja itu. Nah, teman-teman semuanya, upaya pencegahan korupsi sebenarnya dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut ya, nilai-nilai tersebut itu ada kurang lebih ada 9 ya, mengacu pada berbagai aspek yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi tadi ya, sebagaimana yang telah dipaparkan tadi, apakah faktor internal maupun faktor eksternal. Maka upaya pencegahan korupsi itu pada dasarnya dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab tadi ya. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu niat seseorang untuk melakukan penyalahgunaan ya, sementara faktor eksternal adalah kesempatan lingkungan kerja yang inkondusif ya, dorongan untuk berbuat rakus dan seterusnya. Nah, apa saja nilai-nilai karakter anti korupsi itu? Nah, menurut buku ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ya, ada 9 nilai. Ada 9 nilai karakter anti korupsi. Yang pertama misalnya, yang pertama itu adalah kejujuran. Nah, kenapa kemudian kejujuran ini menjadi penting? Gitu loh. Nah, sebenarnya republik ini tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan orang cerdas, tidak kekurangan orang yang bergelar,
tetapi Republik ini kekurangan orang yang jujur. Nilai kejujuran bisa kita lihat misalnya secara sempit ya, atau secara eksplisit. Nilai kejujuran bisa dilakukan di dalam kampus, yaitu dengan wujud tidak melakukan kecurangan. Nah, teman-teman mahasiswa nih, teman-teman mahasiswa misalnya, bagaimana kemudian menginternalisasikan nilai-nilai kejujuran? Ya sudah, tidak berbuat curang secara akademik ya. Apa maksudnya? Tidak merubah nilai, ya, tidak menyuap dosen, ya, tidak membohongi. Saya pikir itu nilai kejujuran ya. Tidak menyontek saat ujian misalnya kan, tidak melakukan plagiarisme ya, plagiat ya. Kemudian nilai kejujuran itu juga dapat diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan, diwujudkan dalam kegiatan ormawa. Nah, teman-teman yang aktif di ormawa, apa artinya? Misalnya saudara membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dalam sebuah kepanitiaan. Ayo, siapa yang seringkali membuat laporan keuangan manipulasi? Misal, ya, saudara tidak membeli bensin, ditulis membeli bensin di laporannya. Hal-hal yang kecil. Ya. Dan ini seringkali kita temui di beberapa kalangan kehidupan kemahasiswaan yang kemudian notabene mengaku seorang aktivis yang idealis. Namun apa ketika membuat laporan keuangan? Ya, beberapa yang saya temui terjadi manipulasi secara sistematis. Maka dari itu, teman-teman semuanya, nilai kejujuran ini penting, sangat penting. Bahkan dalam nilai karakter ditaruh nomor pertama. Paham sampai sini teman-teman semuanya? Oke, ya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai yang kedua adalah kepedulian. Nah, ini penting nih, membangun nilai karakter anti korupsi. Yang kedua adalah kepedulian. Nah, nilai kepedulian ya dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk antara lain misalnya ikut memantau jalannya proses pembelajaran, peduli. Oh, dosennya tidak masuk, dosennya jam segini belum datang. Kemudian saudara konfirmasi ke kaprodi, konfirmasi ke ketua kelas, kok dosen sampai jam segini belum datang, kemana, kok tidak ada kabar. Ya, kemudian saudara ikut memantau pengelolaan sumber daya di kampus. Ya, artinya apa? Kita datang ke kampus tidak hanya tutup mata, tutup telinga, tapi bagaimana kita peduli terhadap lingkungan sekitar, ya, tentang kebersihan, ya, tentang sarana prasarana misalnya. Ikut apa ya, ikut memiliki bahwa kampus ini milik kita bersama ya. Nilai kepedulian ini juga dapat diwujudkan dalam dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Misal kalau saudara melihat di beberapa lorong itu ya, biasanya area no smoking, lalu ada teman kita yang merokok, saudara ingatkan, peduli menjaga lingkungan bebas asap rokok. Nah, sudah jelas ada dilarang merokok di situ, tapi teman kita banyak merokok. Inilah yang kemudian yang bagi saya ironis gitu loh. Ironis. Ini mahasiswa yang notabene adalah kaum terdidik, sudah jelas-jelas ada tulisan, tapi tidak diindahkan. Sementara kita diam dan mendiamkan. Ini tidak boleh. Ini yang kemudian minim sekali nilai-nilai kepedulian yang ada di dalam diri kita sebagai mahasiswa, siapapun ya, termasuk saya, dosen dan seterusnya. Yang ketiga adalah itu nilai kemandirian. Kemandirian. Nah, nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan soal secara mandiri. Coba teman-teman kemarin yang mengerjakan tugas, apakah saudara mengerjakan tugas itu secara mandiri atau nunggu jawaban dari temannya, kemudian minta dikirim, lalu dirubah nama dan NPM, atau teman-teman percaya bahwa saya mampu mengerjakan ini secara mandiri, kan? Kemudian bisa dilihat dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan lagi ya, secara mandiri ya, tidak harus mengandalkan anggaran lembaga.
Mengadakan kegiatan itu tidak harus identik dengan anggaran. Saudara bisa mencari sponsor, mencari swadana. Bagaimana kemudian saudara membuktikan ormawa saudara, organisasi saudara itu mandiri, ya, baik secara pendanaan maupun segala aktivitasnya tanpa bergantung kepada siapapun. Dan ini yang juga jarang dimiliki oleh teman-teman ormawa. Ada beberapa ormawa yang sudah mulai mandiri, cari kegiatan-kegiatan sendiri, cari anggaran baik secara donatur maupun swadaya lainnya. Nah, itu teman-teman nilai karakter anti korupsi yang ketiga. Jangan lupa teman-teman semuanya, ya, perlu diingat juga teman-teman, mari kita siapkan diri, ya, menjadi mahasiswa yang tak hanya sekedar datang ke kampus, datang ke ruang kelas, pulang, masuk kamar, tidur, buka HP dan seterusnya. Oke, kita rehat sejenak setelah pariwara berikut ini. Yang keempat adalah soal disiplin. Soal disiplin ini juga penting dan tidak kalah penting dengan yang lain, ya. Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan saudara mengatur waktu dengan baik. Kemudian bagaimana kemudian saudara patuh pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam kampus. Misalnya saudara kalau kuliah masuknya jam 7, ya jam 7 sudah ada di kelas, ya, siapapun, ya, termasuk dosennya, ya. Maka disiplin ini menjadi kunci keberhasilan seseorang. Orang bijak selalu mengatakan kedisiplinan menjadi kunci keberhasilan seseorang. Saudara disiplin dalam mengerjakan waktu, saudara disiplin dalam masuk kelas, dan saudara fokus pada pekerjaan itu sendiri. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima apa? Yang kelima adalah nilai karakter tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Tanggung jawab ini merupakan nilai penting yang harus dihayati betul oleh rekan-rekan mahasiswa, ya. Penerapan nilai tanggung jawab bisa kita wujudkan dalam bentuk saudara betul-betul belajar bersungguh-sungguh. Saudara punya tanggung jawab moral kepada orang tuanya. Saudara punya tanggung jawab moral kepada masyarakat. Saudara punya tanggung jawab moral kepada bangsa ini. Artinya apa? Saudara kuliah betul-betul mengasah kemampuan dirinya, mengembangkan dirinya, mengembangkan keilmuan, dan memperbanyak atau memperkuat hasanah keilmuan. Saudara punya target, kuliah saya harus berapa semester, kuliah saya harus berapa tahun, nilai IPK saya berapa. Ukurlah kemampuan IPK itu untuk mendapatkan beasiswa S2. Kalau beasiswa S2 hari ini misalnya 3,75, saudara harus melampaui batas itu. Maka belajar dengan sungguh-sungguh merupakan nilai tanggung jawab dalam membentuk karakter anti korupsi. Yang keenam adalah kerja keras, ya, kerja keras teman-teman. Yang keenam adalah kerja keras. Nah, kerja keras dapat diwujudkan oleh kita, oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya melakukan sesuatu dengan cara menghargai proses bukan hasil, ya. Bagaimana saudara mencapai tujuan itu melalui proses, tahapan-tahapan yang dilalui. Disitulah kemudian kita tahu, oh ini loh hasil kerja keras saya, oh ini hasil proses hasil akhir dengan proses yang demikian. Maka kerja keras dalam karakter anti korupsi juga sangat ditekankan, terutama saudara mengerjakan tugas-tugas perkuliahan dengan cara yang sungguh-sungguh. Ya, kalau tidak paham segera tanya kepada dosennya. Kalau sudah paham silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Diskusikan dengan teman-temannya, jangan menunggu jawaban dari temannya. Yang ke berapa? Yang ketujuh, ya, yang ketujuh adalah sederhana. Nilai kesederhanaannya. Nilai kesederhanaan sebenarnya dapat diterapkan
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan. Jangan melihat teman saya ini punya HP paling bagus, lalu saudara iri, lalu saudara ingin punya hal yang serupa, sementara kemampuan kita tidak demikian. Termasuk gaya hidup mahasiswa yang sering menjadi pemicu ya tidak selesainya kuliah tepat waktu ya. Misalnya saudara suka pamer ya, suka pamer kekayaan ya, suka pamer HP, suka pamer pacar gitu kan. Apalagi yang baru-baru punya pacar ini ya, yang baru-baru punya pacar lagi senang-senangnya pamer ya, bikin story di WA-nya dengan pacarnya, bahkan foto WA-nya dipasang foto pacarnya, begitu bangganya ya. Padahal itu juga belum tentu akan menjadi pendamping hidup saudara. Kalau sudah menyesal apa? Maka ya sekali lagi bersikaplah sederhana mungkin sesuai dengan kemampuan ya, dalam hal fashion ya, dalam hal berdandan juga ya. Perlu saya sorot ini dalam hal berdandan ya, ke kampus ya, alisnya ya kayak celurit gitu kan ya, bibirnya merah, pipinya merah juga, bedaknya 10 cm. Lalu apa yang saudara cari gitu? Karena sebenarnya ya dalam konteks agama, ketika seseorang mencari ilmu itu malah tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan berdandan atau berhias secara berlebihan dalam konteks agama. Ya, gak mungkin lah dosenmu suka sama kamu gitu kan ya, karena bagaimanapun juga hubungan dosen dengan mahasiswa adalah seperti orang tua ya, anak-anak dan orang tua ya. Maka sekali lagi ya, kesederhanaan dalam bersikap, kesederhanaan dalam berpakaian ya, tidak memamerkan hal-hal yang berlebihan ya, tentu ini harus betul-betul direnungkan oleh kita. Apakah kita ini sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ataukah apa yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan, atau karena gaya hidup, atau karena soal gengsi misalnya. Ayo teman-teman semuanya, saya mengajak saudara ya untuk merenungkan kembali. Barangkali selama ini kita terlalu over ya dalam beberapa hal ya. Kemudian yang berikutnya adalah soal nilai karakter yang ke-8 adalah keberanian. Teman-teman ya, soal keberanian ya, berani mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, berani salah ya. Maka nilai keberanian dapat dikembangkan oleh kita, oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus dan luar kampus itu dalam bentuk mengatakan dan membela kebenaran. Kalau saudara mengkritisi sesuatu, mengkritisi kampus misalnya, sepanjang saudara punya data, sepanjang itu adalah fakta, katakan itu. Ya, fakta diikuti dengan data. Maka siapapun akan mendukungnya. Tapi kalau saudara hanya ikut-ikutan, tidak tahu kenyataan realnya, tidak tahu apa alasan rasionalitasnya, lalu saudara menggebu-gebu mengkritik misalnya, saudara lemah di situ. Maka kalau saudara memilih jadi aktivislah yang idealis dan realistis. Ya, jangan sekedar jadi aktivis yang hanya sekedar cari sensasi, ya, yang hanya sekedar ambisi terhadap jabatan-jabatan tertentu. Ya, jangan lupa bahwa kondisi demikian banyak kita temui di kalangan mahasiswa, gitu loh. Nah, berani juga mengaku atas kesalahan. Karena mungkin saudara tidak banyak mendapatkan informasi, tidak banyak mendapatkan data, ya harus berani mengatakan bahwa saya lemah di sini dan saudara harus mempertanggungjawabkan. Nilai keberanian inilah yang harus dipupuk oleh kita. Berani bukan hanya sekedar keluar gitu kan, orasi, demo, tidak. Itu nggak cukup kalau hanya sekedar mencari eksistensi, tetapi berpikir idealis dan realistis
ya, serta objektif dan solutif, maka ini yang minim saya temui di kalangan mahasiswa. Menjadi generasi bangsa tak cukup bangga menjadi mahasiswa, tetapi berkontribusi secara nyata itu lebih dibanggakan. Teman-teman semuanya. Yang terakhir ya, nilai karakter yang terakhir atau yang 9 ya, adalah keadilan. Bagaimana nilai keadilan ini dapat dikembangkan oleh kita, oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari ya, baik kemudian dalam kampus maupun di luar kampus ya. Misalnya saudara mengapresiasi kepada kawan-kawan mahasiswa yang lain yang memiliki prestasi ya. Perlu diapresiasi, jangan kemudian iri. Wah, itu karena dekat dengan dosen itu, makanya dia itu sudah nggak boleh lagi ada dalam pikiran kita gitu. Memberikan saran kepada teman ya, yang tidak berprestasi, yang mungkin jarang masuk misalnya ya, itu salah satu memberikan bentuk keadilan ya. Kemudian hal lain misalnya adil dalam bersikap ya, adil dalam diri kita ya, adil dalam diri kita. Ketika kita mampu berbuat adil dalam diri kita, maka kita akan mampu berbuat adil pada orang lain. Nah, itulah nilai 9 nilai karakter anti korupsi yang harus betul-betul diinternalisasikan dalam kehidupan kampus, baik kehidupan kampus maupun masyarakat. Maka ketika 9 nilai karakter ini bisa dimiliki oleh kita, saya yakin generasi hari ini adalah generasi pemimpin anti korupsi yang akan datang. Tuh teman-teman semuanya, gimana paham ini ya? Oke ya, silakan ya teman-teman. Nanti kalau ada yang belum dipahami, ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan lewat grup WA Mata Kuliah ini ya. Kita plus buat teman-teman semuanya generasi anti korupsi 9 tadi. Tapi juga harus saudara pahami ya, jauh sebelumnya nilai karakter pendidikan anti korupsi ini ada yang disebut dengan nilai pendidikan karakter yang kemudian berlaku di seluruh lembaga pendidikan. Dulu nilai pendidikan karakter ada 18 ya, ada jujur, ada religius, ada mandiri, ada sederhana ya, banyak sampai 17 ya. Maka setelah kemudian disederhanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu adalah Profesor Muhajir, lalu menjadi apa yang disebut dengan PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, dari 17 itu kemudian disederhanakan menjadi 5. Nah, ini juga harus saudara pahami betul ya, artinya harus dimiliki juga ya. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter itu? Yang pertama adalah religius, bagaimana membentuk generasi bangsa ya, manusia Indonesia yang religius ya. Yang kedua adalah nasionalis, dia memiliki jiwa-jiwa nasionalisme yang tinggi, jiwanya adalah jiwa-jiwa Pancasilais ya. Dan yang berikutnya adalah memiliki sebuah integritas diri yang kuat agar bangsa ini tidak selalu diremehkan, tidak dijajah dari berbagai bidang. Yang keempat adalah nilai pendidikan karakter itu adalah mandiri ya, mandiri ya. Hampir sama tadi juga ada nilai kemandirian di mana di karakter anti korupsi ya. Kemudian yang kelima dalam nilai pendidikan karakter itu adalah ada gotong royong. Nah, nilai kegotong royongan inilah harus dihidupkan kembali. Gotong royong beda dengan ya mengerjakan tugas ya saling nyontek misalnya, itu beda. Gotong royong merupakan sebuah budaya leluhur kita ya. Gotong royong lebih pada aspek-aspek sosial ya. Ini penting teman-teman semuanya. Nah, untuk itulah yang bagian terakhir ini adalah prinsip ya. Setelah kita memahami nilai karakter tadi, maka ada prinsip anti korupsi. Nah, seperti yang
ditanyakan di beberapa kelas itu ya. Yang pertama adalah akuntabilitas ya. Akuntabilitas ini sangat penting ya. Akuntabilitas ini sangat penting ya. Akuntabilitas ini apa ya? Bisa kita terapkan dalam kehidupan kampus itu, bisa kita terapkan dalam kehidupan mahasiswa ya. Misalnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dibuat dengan mengindahkan sebuah aturan yang berlaku di kampus ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa itu betul-betul akuntabel ya, terencana, terstruktur ya, sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang ya. Kalau di kampus ada yang disebut dengan undang-undang Persatuan Mahasiswa Universitas Kanjuruhan atau PMUK yang kemudian mengatur seluruh dinamika kehidupan berormawa. Nah itu juga harus diindahkan. Kalau di lebih kecil lagi, di setiap ormawa-ormawa ada sebuah ADRT, ada sebuah keputusan, ada sebuah peraturan organisasi. Maka itu harus diikuti agar apa? Agar tidak terjadi penyalahgunaan, penyelewengan. Akuntabilitasnya harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah transparansi. Nah, transparansi ini ya sering ya siapapun mahasiswa atau dosen sering tidak transparan ya. Sering tidak transparan dalam artian melaporkan sebuah kegiatan ya yang saya sebutkan tadi ya, dimanipulasi ya, LPG-nya tidak jelas dan seterusnya ya. Maka prinsip anti korupsi itu harus transparansi. Apa transparansi tadi? Ya saudara melakukan kegiatan-kegiatan dengan secara transparan diketahui oleh semua anggota. Ya sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan. Itu adalah transparansi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kewajaran. Ya. Kewajaran dapat kita mulai atau kita terapkan dalam kehidupan kampus. Misalnya saudara menyusun anggaran program kegiatan kemahasiswaan. Ya sewajarnya ya, artinya apa? Jangan di-markup anggarannya itu, realistis. Kalau misalnya cetak spanduk per meternya 15.000 ya 15.000, jangan ditulis 25.000 gitu loh. Nah ini kadang kita temui beberapa proposal yang tidak wajar gitu. Kalau ini tidak dijadikan pedoman atau tidak dijadikan prinsip, wah, bibit-bibit koruptor sudah mulai tumbuh di organisasi kalau begitu, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kebijakan. Nah, prinsip kebijakan ini juga dapat kita mulai atau kita terapkan dalam kehidupan kampus. Misalnya, saudara membuat kebijakan aturan main tentang kegiatan kemahasiswaan dengan mengindahkan seluruh aturan kampus. Misalnya begini. Setiap organisasi punya ADRT. ADRT itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Apa saja aturan di atasnya? Bisa jadi undang-undang PMUK yang saya maksudkan, peraturan rektor, ya, peraturan kalau di dalam ruang lingkup kemahasiswaan, peraturan wakil rektor 3 misalnya. Nah, banyak aturan-aturan yang kemudian bertentangan. Nah, kalau sudah bertentangan ini kebijakan saudara tidak tepat sasaran. Maka belajar menjadi orang bijak itu melihat secara proporsional gitu. Oh, aturan ini terukur, terarah, sistematis. Maka kebijakan yang saudara buat itu kebijakan yang selalu mengembirakan. Apalagi teman-teman yang jadi ketua HMPS misalnya kan, ketua HMPS, ketua ormawa yang lain, ya saudara harus memperhatikan ini. Jangan mengikuti ego apalagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu gitu. Yang kelima adalah soal kelima ini adalah kontrol kebijakan ya. Prinsip kontrol kebijakan itu yang dimaksudkan ya kita semua harus ikut andil, harus turun tangan ya. Untuk apa? Untuk mengontrol kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh ketua ormawa tadi. Kemudian ikut kontrol juga dalam menjalankan sebuah kegiatan.
kelemahan kita teman-teman yang notabene aktif di Ormawa itu ya seolah-olah menjalankan sebuah program kerja itu ketika terlaksana selesai. Tidak, tetapi ada monitoring. Ya, ada kontrol di situ, ada evaluasi, ini kelemahannya di mana. Ya kan? Kelebihannya apa yang harus kita perbaiki untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Inilah yang dimaksudkan kontrol kebijakan. Termasuk ya siapapun kita ya yang kemudian terlibat dalam aktivitas sosial, ya ayo kita terlibat dalam mengontrol sebuah kebijakan kepala desa, kebijakan kampus misalnya. Dan ini penting dilihat secara objektif dan realistis dalam mengontrol sebuah kebijakan. Tentu saudara harus juga memperkuat dengan data. Maka dari itulah ya itu sesi pertemuan ke-14. Sekali lagi, nilai karakter anti korupsi dan prinsip anti korupsi ini betul-betul kita renungkan, apakah selama ini kita itu sudah melakukan beberapa nilai-nilai karakter tadi, atau malah kita berseberangan dengan nilai karakter tadi. Maka kalau demikian, saudara menyadari akan kelemahan saudara, menyadari akan kelebihan saudara, maka saya yakin Indonesia akan terus bergembira. Kampus akan terus melahirkan lulusan-lulusan yang tak hanya sekedar membawa ijazah ya, tetapi lulusan-lulusan Unikama siap menjawab tantangan-tantangan di masyarakat, menjawab persoalan-persoalan di tengah masyarakat multikultural yang syarat dengan keberagaman ini. Sekian dan terima kasih. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selamat datang generasi anti korupsi. Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi. Tetap semangat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman, itulah tadi sekilas penjelasan pada pertemuan ke-14 ini. Semoga teman-teman sehat semuanya ya. Tinggal satu kali pertemuan, mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan, diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada penjelasan yang kurang berkenan, tapi semuanya kami berikan yang terbaik buat saudara, teman-teman yang ada di rumah.